Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati owner dari PT Ratu Prima Raya, yaitu Al-Mukarram Bapak Haji Fuadi, yang kita doakan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesuksesan di dalam usaha beliau dan juga seluruh karyawannya, para direksi, para direktur utama, para manajer yang hadir di sini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah pada kesempatan Selasa sore hari ini. Allah mempertemukan kita kembali di dalam satu majelis, yaitu majelis ilmu dengan niat thalabul ilmi, menimba ilmu agama. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini Allah catat sebagai amal ibadah kita kelak di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada pemimpin umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya istiqamah dalam menjalankan ajaran-ajarannya dan insya Allah kelak mendapatkan syafa'atul umma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang berbahagia, sebelum kita awali kajian fikih kita, yuk sama-sama kita awali dengan doa. Kita bacakan suratul Fatihah, kita hadiahkan Al-Fatihah ini pertama untuk kedua orang tua kita yang telah melahirkan dan membesarkan kita, karena mereka berdua orang yang paling keramat di dalam kehidupan kita. Jika orang tua kita masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keimanan yang istiqomah. Namun jika orang tua kita telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah terangkan alam kuburnya, Allah maafkan segala kesalahan kekhilafannya, Allah terima amal ibadahnya. Sebutkan nama kedua orang tua kita masing-masing. Yang kedua, kita hadiahkan Al-Fatihah ini untuk para guru-guru kita yang telah memberikan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan dengan ilmu yang beliau berikan menjadi amal soleh beliau di yaumil hisab nanti. Wabil khusus hadal muallif kitab Kifayatul Akhir fi halli ghayatul ikhtisar. Mudah-mudahan dengan ilmu yang beliau torehkan dalam kitab ini dan kita pelajari bermanfaat bagi kita. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya bapak-bapak, sehat? Alhamdulillah. Pak Haji Fuadi sehat ya? Alhamdulillah. Pokoknya kalau
owner CEO-nya sehat, semuanya sehat. Nah, itu. Hari ini kita melanjutkan materi kita bulan yang lalu ya, karena Selasa kemarin kan sempat libur ya, tanggal merah. Yang lalu kita membahas tentang tayamum. Ya. Kemudian kita selesaikan syaratnya tayamum, tata caranya juga. Hari ini kita melanjutkan materi. Faqala mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Berkata mu'allif kitab Kifayatul Akhir fi Halli Ghayatul Ikhtisar, faslun, adapun fasal, wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun illal mani. Dan segala sesuatu cairan yang keluar minas sabilaini dari dua lubang najisun, hukumnya najis, illal maniyu, kecuali sperma. Nah, jadi seluruh yang keluar dari dua lubang itu hukumnya najis illal maniyu, kecuali sperma. Sperma najis gak? Enggak. Jadi bapak kalau keluar sperma kemudian mohon maaf kena baju, nggak najis. Kenapa sperma nggak najis? Karena manusia itu diciptakan bersumber dari sperma. Dari sperma masuk ke ovum, kemudian menyatu jadi janin. Nah, oleh karena itu sperma itu tidak najis di dalam fikih. Kemudian dijelaskan labudda min ma'rifatin najasati awalan. Seyogyanya lah, seharusnya lah mengetahui tentang definisi najis. Li'anna ma kharaja minas sabilaini, karena sesungguhnya sesuatu yang keluar dari dua lubang, huwa ahadu anwa'in najasati, itu adalah satu dari sekian macam najis. Tsumman najasatu, kemudian adapun najis itu logotan secara etimologi atau bahasa, ia kullu mustaqbirin, setiap yang menjijikkan. Jadi kalau kita perhatikan najis itu yang menjijikkan itu hukumnya setiap yang menjijikkan najis. Nah, nanti kita bahas nih yang menjijikkan itu diantaranya apa saja, supaya kita lebih mengkajinya. Selain dari pendapat mu'alif, kita juga bisa berdiskusi ya kan, karena kajian kitab fikih ini hasil dari ijtihad mazhab Imam Syafi'i. Nah, tapi beliau pun bersandarkan kepada masadirut tasyri'. Jadi tidak serta-merta kemudian hasil pemikiran beliau, tapi beliau bersandarkan kepada masadirut tasyri', yaitu al-asasiyah, Al-Quran dan As-Sunnah, serta pendapat para ulama-ulama soleh terdahulu. Jadi kalau kita berijtihad itu kan syaratnya ketat juga, seperti Imam Syafi'i syaratnya ketat juga gitu. Wa fi syar'i, dan menurut terminologi atau syara', ibaratun an kulli ainin hurrima tanawuluha 'alal itlaqi ma imkanihi la li hirmatiha au istiqdariha au dharariha fi badan au aqlin. Ungkapan dari setiap jenis yang diharamkan termasuk bagian dari kemutlakan pada tempatnya atau pada sifatnya dan pada istiqdariha, bentuk dari sesuatu yang menjijikannya, baik fi badanin, di dalam tubuh badan ya, au aklin, atau akal. Kemudian dijelaskan juga yang berkaitan dengan anil ahjari wal asya'i as-sulbati fa innahu la yumkinu tanawulha ay ukuluha 'alal itlaq. Selain bersamaan dengan ma'a imkanihi, yaitu tempatnya, kemudian bentuknya. Nah, sifatnya yang dikonsumsi, ai ukulaha, yaitu makanan yang dikonsumsi secara mutlak, atau jenis barangnya.
Jadi kalau kita perhatikan, sesuatu yang disebut najis itu adalah sesuatu yang merupakan sifat dan jenisnya itu mutlak menjijikan. Nah, nanti ada kadami seperti darah. Darah itu mungkin kalau kita kenal darah yang mengalir yaitu damun jarin. Darah yang mengalir itu maka hukumnya najis. Tapi kalau darah yang sifatnya jamidin, dia tidak mengalir, tetap. Contoh begini, darah nyamuk. Kalau kita mau sholat nih, ada nyamuk nih ngisep darah, ya kan? Kemudian kan ada gelembung tuh, kita tepok, maka nyamuk itu menjadi najis enggak di dalam tubuh kita? Darah nyamuk? Enggak. Kenapa? Karena darahnya tidak ngalir, betul. Tapi kalau darah yang sifatnya jarin mengalir, maka darah itu menjadi najis. Karena ada orang kan takut tuh, darah nyamuk, kemudian darah apa lagi? Darah yang gak ngalir, darah apa? Ini lalat. Lalat ada darahnya gak lalat? Ada. Itu sifatnya tidak najis. Tapi kalau ketika kita keluar darah, posisinya ya yang menjijikan, contoh nih, darah yang keluar dari hidung, mimisan kan sering tuh, najis gak darah itu? Najis, tapi membatalkan wudu gak? Keluar darah dari hidung, mimisan, membatalkan wudu gak? Enggak. Yang membatalkan wudu, ya kalau kita flashback beberapa waktu lalu membahas tentang membatalkan wudu, bukan darah yang keluar dari lubang selain sabila ini, selain dua lubang, min kubulin au duburin, yaitu dari lubang depan, dari alat kelamin maupun dari dubur. Maka selain dari itu dia tidak membatalkan. Contoh, keluar dari kuping, ada misalnya keluar dari kuping, nggak bisa habis. Nah, itu najis gak? Najis. Kalau darah najis, tapi membatalkan wudu gak? Agak. Conge misalnya keluar, najis gak? Ayo conge, mohon maaf nih, najis, tapi membatalkan wudu gak? Enggak. Mimisan keluar darah, kita habis wudu, tiba-tiba mimisan, najis gak mimisan itu? Najis, tapi tidak membatalkan wudu. Beda dengan darah yang keluar dari alat kelamin, seperti haid, menstruasi misalnya perempuan. Nih perempuan, kalau ada perempuan penting juga nih. Perempuan ketika posisinya sudah masuk waktu sholat, katakanlah jam 1 kan udah masuk waktu sholat duhur misalnya, tiba-tiba dia menstruasi. Pas dia mau sholat, loh saya men, otomatis apa? Dia kan tidak boleh fada'is sholata. Maka kata Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah, tinggalkan sholat. Otomatis kan haram hukumnya, dia melaksanakan ibadah sholat ketika dia menstruasi. Maka sholat yang tertinggal duhurnya wajib gak diqodho? Wajib. Kenapa? Karena waktu duhur itu sudah masuk, kecuali kalau dia menstruasinya jam 11. Nah, jam 11 misalnya sebelum masuk waktu duhur dia menstruasi, maka duhurnya dia tidak wajib mengqadha. Nah, ini hati-hati nih sama istri kita. Makanya seringkali kan kalau wanita yang suka memperlambat waktu sholatnya, pada saat dia mau sholat tiba-tiba mens, otomatis kan haram, tidak boleh sholat. Maka pada salat kata Rasulullah, otomatis dia punya utang sholat
yang saat sudah masuk waktunya, maka dia wajib qadha. Kenapa? Karena dia batal hadas besar. Nah, maka sesuatu cairan di sini yang keluar kharaja minas sabilaini najisun, kecuali al-maniyu, mani. Nah, kemudian dilanjutkan lagi dalam kitab Kifayatul Akhir fi halli ghayatul ikhtisar. Wahtajja, dan adapun hujjah li najasatil bauli, bagi najis yang sifatnya baul. Baul itu kencing. Bi haditsil a'rabiyyil ladzi bala fil masjid, sebagaimana yang terjadi pada orang A'rabiyun. Orang A'rabiyun itu istilahnya orang Arab Badui. Arab Badui itu, Bapak pernah ngelihat gak orang Arab Badui itu? Kalau kita umroh atau haji, itu dia tinggalnya di gurun pasir yang jauh dari perkotaan, Pak. Sama kayak kondisi masyarakat kampung kita tuh, Badui, suku Badui kayak gitu. Nah, Arab Badui itu pernah, ini asbabul wurud hadis ini, alladzi bala fil masjid. Orang Arab Badui itu datang ke masjid terus kencing, kan gitu. Ya kayak kita misal tiba-tiba lagi kumpul kayak gini, ada orang kampung nih masuk ke masjid kencing, Ini pernah terjadi pada masa Rasul. Kemudian haitsu amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah memerintahkan apa? Bisabbi dzunubi mimma'in alaihi fasabba. Maka Rasulullah perintahkan untuk menghilangkan atau menyiram dosa najis yang dia keluarkan. Kan sebetulnya sih kalau orang muslim kan ya kencing sembarangan, kira-kira etis enggak tuh? Apalagi di masjid, kan enggak etis ya. Kalau masjid zaman dulu, Pak, itu modelnya tanah. Dia tidak seperti kita nih, udah ada keramik, terus ini permadani. Ini cakep nih permadani, empuk. Katanya saya tanya sama Pak Syam, ini harganya 4 jutaan ya, 1 lembar. Luar biasa ini. Nah, zaman dulu belum ada kayak gini, Pak. Zaman Rasul. Tapi bukan bid'ah ya, jangan sampai nanti bilang, Ustaz, sesuatu yang gak ada zaman Rasul bid'ah. Habis bid'ah, dolalah, sesat. Habis dolalah, finnar, neraka. Berarti kita pakai permadani neraka dong. Nah, enggak. Jadi sesuatu yang dimaksud bid'ah itu bukan seperti ini. Jadi begini, zaman dulu yang namanya masjid itu adalah dari tanah. Kemudian dia ketika ada seseorang yang baul kencing di dalam masjid, apa kata Rasul? Siram mimma'in, dengan air. Kenapa siram dengan air? Fa innahu najisun, karena sesungguhnya baul tersebut najis. Maka ketika disiram, jenis sifat dari air al-baul itu akan hilang. Jadi kalau misalnya ada orang kencing, kemudian untuk menghilangkan najisnya itu mau tidak mau kita siram atau kita pel. Kalau sudah kayak gini pakai granit atau pakai keramik, dipel kan gitu. Karena apa? Baul, kancing itu adalah najis. Kemudian dijelaskan kembali, wa fihi isbatu najasatin baulul adami wa huwa mujamma'un alaihi, dan di dalam kencing itu ditetapkannya isbatu najasatin baulul adami, yaitu tetapnya najis yang disebabkan dengan baulul adami, air kencingnya manusia. Jadi kalau kita berbicara air kencing, kan ada macamnya, Pak. Air kencing itu ada baulus sobi, ada baulur rojul. Dan baulus sobi pun terbagi dua. Ada as-sobiyul yang disebut walad, ada as-sobiyu yang disebut
imro'ah. Nah, sedangkan as-sobi yang dikatakan anak balita atau anak bayi yang laki itu disebut najasatul mukhaffafah. Najisnya ringan, yaitu anak balita yang laki dan qablar radha'ah, sebelum dalam masa penyusuan. Jadi selama ASI dan balitanya laki-laki itu masih najasatul mukhaffafah, najisnya ringan. Sedangkan yang dimaksud dengan anak balita yang perempuan, maka najisnya sudah mencapai mutawassithah. Jadi ada perbedaan ya, bayi yang laki dengan bayi perempuan. Loh, kok perbedaannya ada, Ustaz? Karena bayi perempuan itu sifatnya dia memiliki rahim, sehingga yang terjadi, makanya naluri manusia kalau perempuan walaupun balita Allah karuniakan rahim di dalam perutnya, maka dia punya unsur najisnya mutawassithah. Sedangkan baulur rajul wa baulu imro'ah, dua-duanya termasuk najasatul mutawassithah, yaitu najis sedang. Maka cara menghilangkannya harus dibersihkan. Ketika ada seseorang yang kencing, maka bersihkan tuh lantainya, kemudian baru tempat tersebut menjadi suci kembali. Kemudian yang ketiga najasatul mughalladhah, itu najis yang berat, kal baul kalbi au min, yang disebut apa, lubabil khinzir, yaitu dari apa, air liurnya anjing. Anjing itu mughalladhah ya. Makanya hati-hati kalau pelihara anjing. Boleh nggak pelihara anjing? Boleh, tapi harus diperhatikan jangan sampai liurnya ini terkena salah satu dari anggota tubuh kita. Ustaz, gimana kalau misalnya pekerjaannya dia penjaga anjing? Mazhab Hanafi yang mayoritas negaranya di Asia Selatan itu pelihara anjing hal yang biasa, Pak. Makanya saya sering ke rumah teman waktu saya di sana, itu mereka depan rumahnya ada anjing. Tapi mereka tidak pernah kemudian menyentuh. Sampai kan kalau orang barat itu kalau ini sampai ininya dipegang-pegang gitu. Nah, kalau bagi mereka tetap tidak boleh. Wuluhul kalbi, yang sepuluh itu apa? Atraful lisan. Ini ujung dari lidah dari anjing ini mengeluarkan air liur, itulah yang disebut najis mughalladhah. Sedangkan jilduhu, kulitnya, selama itu kering maka dia tidak najis. Nah, makanya ada orang yang pelihara anjing, dia menggunakan apa? Alat safety. Jadi ketika dia pegang, dia tidak langsung menyentuh. Dikhawatirkan kulit atau bulu anjing itu dijilati min atrafil lisan, atau disebut dengan dalam hadis Rasul itu wuluhul kalbi. Wulu itu adalah ini, ujung lidah anjing, yang gitu. Kan sering kan anjing kayak gitu ya, Pak ya? Betul nggak? Anjing kalau mau keluar air liur kan sering gini ya, ya lidahnya. Ya coba pasang gigi mah. Oh ini kayak gitu. Ya gitu ya. Ya itu wuluhul kalbi. Nah, kembali lagi, jadi yang dimaksud dengan kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun illal mani, kemudian dijelaskan di dalam hadis tentang al-baul. Kemudian dilanjutkan lagi, wahtajjalahu bi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu alaihi salatu wassalam marra bi qabraini faqala innahuma yu'adzibani. Fakana ahaduhuma yamshi bin namimati wa ammal akharu fakana la yastatiru minal bauli. Nah, ini berkaitan dengan baul sekarang. Ada hadis dalam riwayat
dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas itu adalah sepupu Nabi yang bersama Nabi dan satu-satunya sahabat Nabi yang didoakan langsung dari lisan Nabi. Apa doanya? Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ini Abdullah bin Abbas. Jadi satu-satunya sahabat nih selain sepupu ya. Jadi kalau hitungan nasab ahlul bait disebut sepupu itu, ini supaya kita fair ya. Itu jelas bahwasanya bersandarkan kepada bapak. Gitu. Abdul Muthalib punya putra misalnya Abdullah. Punya saudara Abu Thalib. Ini yang kita kenal aja deh. Abdullah punya anak namanya Ahmad atau Muhammad yang kita kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib punya anak Ali yang kita kenal Ali bin Abi Thalib. Kemudian saudara dari Abdullah dan Abu Thalib pun punya namanya Abbas. Punya anak namanya Abdullah. Nah, Abdullah bin Abbas itu yaitu termasuk sepupu Nabi karena sama-sama satu kakek dari Abdul Muthalib. Nah, yang paling dekat sahabat Nabi Abdullah bin Abbas itu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doakan Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman agama yang mendalam. Hu-nya kepada Abdullah bin Abbas. Domir hu-nya itu Abdullah bin Abbas. Wa 'allimhu ta'wil, dan berilah pengetahuan yang mendalam tentang takwil. Takwil apa? Takwilul Quran. Jadi banyak sahabat Nabi ketika wafatnya Rasul kemudian bertanya tentang makna ayat Al-Quran kepada Abdullah bin Abbas. Nah, maka dalam periwayatan ini Abdullah bin Abbas berarti hadisnya sahih ya dari beberapa riwayat. Apa kata Abdullah bin Abbas? Annahu alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marra bi qabraini, melewati dua kuburan. Faqala, maka Rasulullah berkata nih, bersabda, innahuma yu'adzibani, sesungguhnya kedua ahli kubur ini yu'adzibani, sedang diazab. Keduanya sedang diazab. Fakana ahaduhuma, maka salah satu di antara keduanya yamshi bin namimati. Kenapa mereka berdua diazab? Karena salah satunya pertama perbuatan selama di dunia itu suka ngadu domba. Ini kata Rasul. Kemudian dijelaskan kembali wa ammal akharu fakana la yastatiru minal baul. Dan adapun yang satunya lagi fakana la yastatiru minal bauli, satunya lagi itu tidak menutupi auratnya ketika buang air kecil. La yastatir itu tidak tertutup atau dimaknakan tidak memperhatikan ya minal bauli, dari kencingnya dia, ceboknya, siramnya. Maka di kuburan nanti itu diazab oleh Allah. Nah, ini yang dimaksud bahayanya al-baul di sini. Makanya bapak-bapak sekali lagi berkaitan dengan al-baul ini harus hati-hati. Kenapa? Karena Rasulullah memberitahukan dua golongan yang diazab itu diantaranya faqala la yastatiru minal baul. Wa fi riwayatin, dalam riwayat la yastatiru, wa fi riwayatin la yastabihu. Wa kullu sahihatun wa ma'nahunna la yajtanibuhu wa yahtarizu minhu. Yang dimaksud dari kedua riwayat la yastatir itu keduanya merupakan hadis sahih yang memiliki makna tidak memperhatikan tentang masalah kesucian dari al-baul, keluarnya air kencing tersebut. Nah, makanya ini yang berkaitan dengan sesuatu yang keluar dari sabila ini
yang dimaksud najisun hukumnya najis dan harus dibersihkan najisnya itu. Nah, bapak-bapak yang berbahagia, ada pertanyaan dari sini sebelum saya lanjutkan? Silakan jika ingin ditanyakan tentang setiap cairan yang keluar dari dua lubang ini. Monggo. Ya, ada? Kalau nggak ada saya lanjutkan. Oh belum ada, oke. Sambil lanjut ya, nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan. Kemudian wa amma najasatul ghaid, adapun najis ghaid yaitu BAB, ya, najis kotoran yang keluar dari dubur. Fahujjatuhu mal ijma' qaulu sallallahu alaihi wasallam li ummar innama tagsilu thawbaka minal bauli wal ghaidi wal madhi wal qaid. Rawul Imam Ahmad, rawul Imam Ahmad wa kharrajahu ad-Darqutni. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Immar, Immar itu sahabat, innama tagsilu, sesungguhnya engkau mencuci saubaka, bajumu, minal bauli, dari kencing, air kencing ya, al baul, wal ghaiti, dan kotoran, wal madhi, dan air madi, wal qaid, dan muntah. Jadi ternyata, mohon maaf Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, al-qaid itu najis. Ya, ada ini al-qaid sama. Jadi 4 jenis yang keluar itu yang disabdakan Rasul itu al-baul, kencing, al-madhi, air madi. Madi itu yang keluar dari apa? Dari zakar juga Pak, dari alat kelamin. Tapi madi itu sifatnya dia istilahnya begini, karena keluarnya sifatnya ngelihat sesuatu yang porno. Misalnya Bapak suka nonton film BF. Apa BF itu? Yang zaman dulu kan ada tuh istilah ya. Kemudian atau Bapak melihat wanita yang mohon maaf itu tidak tertutup auratnya. Kemudian keluar nih cairan dalam celana kita, melalui zakar kita. Cairan itu bukan cairan sperma, bukan. Bukan juga cairan kencing, bukan. Tapi cairan itu dia cairan yang sifatnya karena olah dari pikiran dan rasa. Tadi ketika kita melihat sesuatu yang sifatnya merangsang, tiba-tiba keluar tuh. Nah, itu yang disebut madhi. Lengket gak? Lengket gak Pak kalau air madhi? Lengket. Lengket. Lengket gak? Enggak begitu lengket. Tapi dia sifatnya najis. Beda dengan mani. Kalau mani sperma lengket banget kan? Kalau keluar kan lengket. Tapi kalau madhi dia tidak begitu lengket Pak. Putih tapi hukumnya najis. Jadi antara kalau kita mohon maaf nih, sebelum senggama jima itu ada cairan yang keluar. Itu rata-rata kayak seperti cairan kolumnas. Nah itu disebut madhi itu. Lengket nggak terlalu, tapi dia kalau digigit ya. Nah itu najis Pak. Makanya kenapa ada seseorang yang mengatakan, Ustadz saya jima, kenapa kok celana saya harus diganti? Bukankah sperma itu tidak najis? Benar, sperma itu tidak najis. Tapi sebelum keluarnya sperma, pasti akan keluar apa? Madhi. Air madhi pakai zal. Kalau maninya tidak najis. Tapi ketika sebelum maninya itu madhi, pakai dal, madhiyun. Nah itulah yang najis. Sehingga apa? Mau nggak mau orang berhubungan badan, karena sebelum keluarnya sperma pasti keluarnya madhi.
Itulah yang menyebabkan pakaian kita jadi najis. Bukan maninya tapi madhinya. Nah itu yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang cairan yang keluar dari lubang. Wal madhiyu dan air madhi, al madni. Wal qai dan muntah. Al muntah itu al qai ternyata bagian dari apa? Bagian dari isi perut. Muntah. Makanya kalau orang muntah itu, mohon maaf, isinya kan, kalau muntah duren isinya duren juga ya, bau ya. Mending lah duren. Kalau makan jengkol, muntahnya apa ya? Jengkol juga gitu ya. Kan aromanya itu kalau udah keluar dari isi perut itu, walaupun melalui mulut, itu ternyata fawa najisun. Dia juga najis. Nah makanya muntah itu bagian dari sesuatu yang harus dicuci. Misalnya pakaian kita, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, cucilah pakaianmu minal bauli wal ghaiti wal madhi wal qai. Nah ini hadis tersebut. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ada? Masih belum? Oke, saya lanjut lagi. Karena ini kaitannya nanti dengan ini Pak ya, dengan apa namanya, pelaksanaan ibadah sholat kita. Kalau kita tidak memperhatikan hal ini, dikhawatirkan ternyata sholat kita tidak bernilai di hadapan Allah. Walaupun kita husnudzon gitu, misalnya prasangka baik aja, yang penting kan Allah lihat usahanya, tapi minimal kualitas nilai ibadahnya itu yang akan berbeda. Orang yang memperhatikan kesucian dengan orang yang tanpa memperhatikan kesucian, di situ akan berbeda nilainya. Nah, kemudian wa hujjatu najasatuhu, dan berkaitan hujjah najis yang keluar dari dua lubang juga ya, kharaja min ahadis sabilaini. Haditsun Ali radhiyallahu anhu fi qawlihi kuntu rajulan madda'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amartul miqdada fa sa'alahu faqala yaghsilu dzakarahu wa yatawadda, rawahu Muslim. Hujjah yang berkaitan dengan najisnya air mati. Ini hadis bersumber dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Ali mantu Rasulullah sekaligus sahabat. Sayyidina Ali putra dari Abu Thalib, betul. Abu Thalib paman Nabi, jadi unik ya. Sepupu bisa menikah dengan anak. Kayak misalnya saya nih, saya punya saudara, kemudian punya anak, Sayyidina Ali. Enggak, Sayyidina Ali itu sepupu Rasul. Saya punya anak perempuan, dinikahkan oleh sepupu. Jadi Sayyidina Ali punya bapak Abu Thalib, punya kakek Abdul Muthalib. Kayak Rasulullah punya bapak Abdullah, punya kakek Abdul Muthalib. Berarti status Sayyidina Ali dengan Rasulullah cucu sepupu kan? Oke. Rasulullah punya anak yang hidup hanya satu, Fatimah Zahra radhiyallahu anha, putri dari Sayyidah Khadijah. Jadi Sayyidah Fatimah ini bukan putri Sayyidah Aisyah, tapi putri dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama Rasul. Sayyidah Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali, berarti menikah dengan sepupunya Rasul. Cucu ya, cucu sepupu jatuhnya. Dari satu kakek namanya Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib. Maka Sayyidina Ali ini disebut selain sahabat Nabi juga mantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu fi qauli, di dalam perkataan Sayyidina Ali, kuntu rajulan madda'an fastahyaitu
Ya. Seorang laki-laki maddaan yang mengalami keluarnya air madi, fastahiyaitu, maka aku bangun dan bertanya, an as'ala, bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa amartul miqdada, maka aku diperintahkan al miqdada. Miqdad itu istilah nama salah satu rajul. Fasa'alahu, maka bertanyalah Miqdad, faqala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yagsilu zakarahu wa yatawadda. Maka Rasul mengatakan, bersihkanlah zakarahu, alat kelaminnya, wa yatawadda, dan berwudulah. Artinya apa? Artinya keluarnya air madi pun harus dibersihkan alat kelaminnya dan kemudian diulangi wudhunya. Jadi memang benar yang namanya keluar sesuatu cairan dari alat kelamin itu nggak bisa kita remehkan, Pak. Bapak-bapak kalau misalnya pada saat merasa keluar cairan, segera bersihkan. Ustadz, kalau begitu celana dalamnya gimana? Kan gitu. Celana dalamnya gimana? Najis gak? Coba. Celana dalamnya najis gak? Najis. Kalau tetap dipakai sholat? Maka nggak sah. Maka ada sedia tuh sarung kayak beliau tuh, Syekh Mursyid. Dia pakai sarung. Ada yang pakai jubah kan gitu. Karena apa? Dia khawatirkan celana dalam yang kita pakai ternyata keluar cairan di situ. Makanya bapak-bapak seringkali kalau bekerja sampai misalnya lewat dari 8 jam katakanlah, sering lelah dan keluar tuh ceret. Pernah ngerasain keluar ketika ketika keluar ceret gitu. Nah itu jangan sampai kita kemudian mengatakan cukup di istilahnya di ceprek-ceprek aja gitu. Jangan, Pak. Karena yang namanya al-madhi, air madhi itu air cairan ma'i'in kharaja min sabilaini, yang keluar dari dua lubang tadi. Berarti otomatis apa? Yaghsilu dzakarahu, pertama yang harus diperhatikan, kita bersihkan alat kelamin kita. Otomatis kalau alat kelaminnya sudah terkena najis dibersihkan, maka celana yang terkena air madhi tersebut jangan dipakai lagi. Nah kalau bisa memang solusinya gimana? Solusinya kalau kita mau sholat boleh pakai sarung, misalnya bawa sarung, atau bawa celana dalam ganti. Jadi kalau bapak misalnya mau tetap pakai celana, bapak bawa celana dalam ganti, sehingga ketika sholat asar kan udah lelah nih, takutnya keluar cairan, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya kita aman gitu. Kalau misalnya kita nggak mau pakai sarung, tetap pakai celana, jadi yang diganti apa? Celana dalamnya, maka itu menjadi aman. Nah bapak yang berbahagia, itu ya berkaitan dengan fikihnya. Nah filosofinya sekarang saya ingin menjelaskan sedikit saja tentang filosofi. Kenapa kok di dalam perintah bersuci itu kok sampai menjelaskan secara detail masalah cairan yang keluar dari dua lubang ini? Karena tubuh manusia itu hakikatnya dia berawal dari sesuatu yang suci. Kan bayi dilahirkan dalam keadaan, manusia dilahirkan kullu mauludin yuladu alal fitrah, dalam keadaan suci. Tapi di dalam tubuh manusia ini Allah berikan dua komponen. Komponen yang pertama adalah komponen sesuatu yang baik dan komponen sesuatu yang buruk.
Makanya disebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami ilhamkan manusia ini jalan keburukan dan jalan ketaatan. Nah, oleh karena itu keburukan ini harus kita bersihkan. Buruk yang dohir dan buruk yang batin. Buruk yang dohir itu tadi tuh keluar najis, bersihkan. Buruk yang batin yaitu sifat-sifat madmumah, sifat-sifat buruk dalam diri kita. Karena apa? Sifat buruk dalam diri kita itu sesuatu yang lebih dari najis. Contohnya apa? Ini kita sekedar memahami filosofi dari toharo ini. Sifat buruk dalam diri kita ala sabilil mithal, contohnya adalah hasad, iri, dengki. Berapa banyak peristiwa yang Allah gambarkan karena manusia jatuh kepada kebinasaan karena sifat hasad. Contoh, ketika seseorang punya sifat buruk, iri dengan keberhasilan orang lain, kesuksesan orang lain, maka dia akan hancur. Karena sifat manusia fujur tadi yang Allah gambarkan dalam surah Asy-Syams itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau najis yang sifatnya dohir kita bisa bersihkan dengan cara tadi kita bersihkan dengan air, selesai. Tapi kalau najis yang sifatnya batin, yang ada dalam sifat madmumah kita, maka cara bersihkannya bagaimana? Dengan cara kita kembali kepada Allah, yaitu taubat. Karena sifat buruk itu kalau nggak disertai terus taubat, niscaya dia akan melekat di dalam diri kita, dan ini berbahaya, lebih dari najis. Nah itu, ini saya jelaskan filosofi kenapa sifat buruk itu melekat dalam diri kita, potensi yang harus kita bersihkan juga selain secara dohir. Bapak yang berbahagia, ya, itu saja saya kira. Jika ada pertanyaan, maka saya persilahkan dari kajian fikihnya dan dari kajian filsafatnya. Monggo, silakan. Ya, monggo Pak Haji. Ya, baik, bagus sekali pertanyaannya. Boleh nggak pakai sabun, nggak pakai sampo? Boleh. Karena zaman Rasulullah belum ada sampo, belum ada sabun. Tapi pastikan substansinya untuk menghilangkan hadas besar maupun kecil harus dengan ma'ul mutlak, air yang mutlak tadi. Nah, air mutlak itu apa? Tahirun fi nafsihi wa tahirun li ghairihi. Suci secara jenisnya dan juga dapat menjadikan alat bersuci. Nah, itu ma'ul mutlak. Tanpa sabun boleh, tanpa sampo boleh. Gitu. Bahkan dulu pernah Rasulullah perintahkan kepada sahabat Nabi ketika memandikan mayit. Ini kita yang hidup nih, ada mayit, Rasulullah sabdakan agsilhu bima'in wasidrin. Mandikanlah si mayit ini dengan air dan sidrun. Sidrun itu adalah daun bidara. Kalau kita hidup kan tanpa daun bidara nggak masalah. Karena apa? Kita masih ada ruh, nggak bau. Tapi kalau mayit itu sudah tidak ada ruh, jasadnya bau, Pak. Bau. Satu hari bapak meninggal, nggak ketahuan. Ketika dibuka kamar tersebut, itu bau bangkai. Makanya jasad kita itu hakikatnya bangkai. Hati-hati Pak, ini kita ini hanya karena ada ruh saja nih. Kalau ruh sudah lepas dari jasad kita, sudah otomatis apa? Kita tidak ada artinya. Makanya yang dipertanggungjawaban apanya, jasad apa ruh? Ruh, betul. Nah, jadi kembali lagi, kalau kita hidup cukup dengan air, boleh. Ya, kecuali tadi, orang yang sudah meninggal dunia. Bima'in wasidrin. Sidrun itu adalah pohon bidara. Baik, ada lagi? Bagus. Pertanyaan dari Pak Haji Fuadi. Yang lain silakan. Berkaitan dengan cairan yang keluar dari dua lubang.
atau filosofi dari hal tersebut. Monggo. Tadi direktur keuangan mana? Direktur keuangan. Biasanya beliau ini kritis gitu. Atau Pak RW? Oh, direktur keuangan, silakan direktur keuangan. Iya, silakan. Oh gitu, monggo silakan. Iya, oh ini. Iya. 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 Idealnya kalau sudah berhubungan badan segera mandi junub. Idealnya itu ya, idealnya. Tapi kalau kita misalnya kedinginan nih, habis main dengan istri malam-malam, kalau langsung mandi kayaknya wah nggak kuat nih. Boleh nggak mandi dulu? Boleh, asalkan dicuci dulu, betul. Izalatun najasah, hilangkan najisnya dulu di alat kelaminnya itu. Khawatir bapak kalau tidur dengan posisi ada najis dalam tubuh kita, itu jin dan setan itu sangat bahagia banget, nempel. Karena jin setan itu sangat suka kepada tempat yang kotor dan najis. Makanya kan di dalam rumah kita nggak boleh apa? Banyaknya zubalah itu sampah. Itu jin sangat suka. Yang kedua, baitul khala, hammam, yaitu WC Pak. Itu tempat kesukaannya jin. Makanya kalau WC itu mohon maaf nggak pernah disiram. Jin paling suka itu. Bahkan orang banyak jatuh di dalam WC bukan semata-mata karena licin. Iya, mungkin karena licin jarang dibersihin ya. Tapi itu tempatnya kesukaan jin yang disebut hammam. Yang gimana? Yang ketiga yang kesukaan jin nih, makbaroh. Makbaroh itu apa? Kuburan. Itu jin paling suka. Makanya mohon maaf nih, makbaroh itu boleh kita ziarahi, kita doakan, tapi nggak boleh kita kultuskan. Apa itu kultuskan? Mensucikan. Ini salah kaprah juga. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, li'annaha tudzakiruka lil maut. Memang benar pertama kali Rasulullah melarang ziarah kubur. Karena apa? Akidah umat Islam masih lemah. Tapi pada saat Rasulullah setelah Fathu Makkah, dibebaskannya kota suci Mekah dan hijrahnya Rasul ke Madinah, itu udah kuat nih keimanan para sahabat Nabi. Fazuruha, maka ziarahlah kalian. Diperintahkan ziarah, sunnah ziarah itu. Kenapa? Fa innaha tudzakiruka lil maut. Karena sesungguhnya ziarah itu mengingatkan kamu dari kematian. Supaya apa? Dikit lagi kita mati nih, ente jangan sombong kan gitu. Dikit lagi kita mati nih, ente jangan bakhil. Dikit lagi kita mati nih, ente jangan hasut dengan orang lain gitu. Tudzakiruka lil maut. Tapi juga nggak boleh melampaui batas juga nih. Terkadang mohon maaf nih, kuburan diambil tanahnya. Untuk apa? Untuk syarat katanya. Oh bahaya nih. Untuk syarat nanti untuk lempar rumah orang supaya orang itu jadi bangkrut ya kan. Perusahaan jadi hancur perusahaannya. Itu kan jin. Makanya hati-hati kita jangan berinteraksi dengan jin deh. Jin itu dalam kitab Wiqayatul Insan minal jin wasyayatin, Syekh Abdul Salam menjelaskan itu. Arti dari wiqayatul insan minal jin wasyayatin itu benteng manusia dari gangguan jin dan setan. Itu diantara orang yang akan terkena tipu daya setan itu karena apa? Karena beda tipis antara ziarah dengan
mengkultuskan. Kalau kita ziarah dapat pahala, Pak. Karena apa? Perintah Nabi, fazuruha. Gunanya untuk apa? Tudzakiru kalil maut, mengingat kita kepada kematian. Tapi kalau kita sampai memuja, ini yang berbahaya gitu. Yang akhirnya terjadi apa? Terjadi yang disebut asyirkus sugro, syirik yang kecil. Nah, seperti itu. Nah, bapak-bapak yang berbahagia itu ya tadi ya berkaitan dengan bagaimana kita untuk mengingatkan sesuatu yang hampir-hampir mirip 11-12 tapi beda. Baik, gitu Pak RW ya. Cukup ya? Ada lagi? Cukup? Oke. Karena kerupuk empingnya sudah datang kan. Jangan sampai nanti kedinginan katanya. Saya kira itu, terima kasih. Insyaallah nanti kita bahas lagi pada pertemuan berikutnya. Nanti saya akan jelaskan dua perspektif ya. Perspektif pertama fikih, perspektif yang kedua masalah filosofi dari sesuatu yang kita pelajari, supaya kita tidak tekstualis lah ya. Kalau tekstualis kan ngaji kita kayak di pesantren aja ya, kita apa aja gitu ya. Ya Ustadz Mursyid ya. Nanti akhirnya ini kok kayak di pesantren, tapi bagaimana kita mentadaburi kajian dibalik dari perintah tersebut secara esoterik, yaitu secara nalar manusianya. Baik, terima kasih. Kita akhiri dengan doa. Yuk kita awali dengan istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Wa natubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tada' lana fi hadha majlisina dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la 'aiban illa sattartah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.